Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Kalahkan Real Madrid 3 kali beruntun, Manchester City lebih hebat dari Liverpool. Manchester City harus bersusah payah mengalahkan Real Madrid dengan skor tipis 4-3. Meski demikian, kemenangan itu membuat Manchester City menorehkan catatan manis. Dilansir dari Opta-Jo, Manchester City berhasil menjadi satu-satunya klub asal Inggris yang mengalahkan Real Madrid dalam 3 laga Liga Champions secara beruntun. 2 laga lainnya terjadi pada babak 16 besar Liga Champions musim 2019-2020. Kemenangan ini juga sekaligus mengalahkan catatan klub Inggris lainnya, Liverpool. Liverpool sebelumnya juga menjadi klub Inggris yang berhasil mengalahkan Real Madrid dalam 2 laga secara beruntun. Laga tersebut berlangsung dalam babak 16 besar Liga Champions musim 2008-2009 lalu. Manchester City dan Chelsea sudah jadi korban Karim Benzema, sah jadi mimpi buruk klub Liga Inggris. Penyerang Real Madrid, Karim Benzema, kini telah sah menjadi mimpi buruk bagi klub-klub Liga Inggris. Hal itu dipastikan setelah Manchester City dan Chelsea menjadi korban keganasan Benzema. Dilansir dari Opta-Jo, Benzema menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak 5 gol away ke gawang 2 klub berbeda yang berasal dari satu negara. Selain brace ke gawang Manchester City, Benzema juga sukses mencetak hat-trick ke gawang Chelsea. Walaupun berhasil meraih catatan istimewa, Benzema gagal memberikan kemenangan dan harus mengakui keunggulan Manchester City. Bakal gabung Real Madrid, Jorginho akan rindukan Antonio Rudiger. Seperti diberitakan sebelumnya, Rudiger dikabarkan telah menyetujui kepindahannya ke Real Madrid secara personal. Kepergiannya juga telah dikonfirmasi oleh pelatih Chelsea, Thomas Tuchel. Sementara rekan setim Rudiger, Jorginho, mengatakan bahwa kepergiannya merupakan hal yang sulit tetapi ia menghormati keputusan rekannya tersebut. Jorginho mengaku bakal merindukan Rudiger ketika ia benar-benar pergi meninggalkan Chelsea. Kami memiliki waktu yang luar biasa di sini, dia teman baik saya dan tentu saja jika dia pergi semua orang di klub akan merindukannya. Bukan hanya saya, ujar Jorginho. Juventus sudah mulai bergerak untuk angkut Jorginho dari Chelsea. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan sudah mulai bergerak untuk memboyong Jorginho dari Chelsea. Dilansir oleh Calciomercato, Juventus disebut sudah membuka komunikasi dengan agen sang gelandang untuk membahas potensi transfer sang klien ke Turin. Di sisi lain, Jorginho mengaku ia betah-betah saja di Chelsea, namun ia tak menutup pintu untuk kembali berkarir di Serie A. Akan tetapi Juventus juga harus waspada, pasalnya Jorginho kabarnya juga diminati rival mereka yakni AC Milan. Coba bikin Liverpool frustasi, Unai Emery dikasihkan Villarreal bakal copy taktik Everton. Berbicara dalam sesi konferensi pers jelang laga, Emery menyebut bahwa timnya berhasil lolos ke semifinal bukan karena keberuntungan semata. Lebih lanjut, Emery menyebut bahwa ia tak merasa Liverpool bakal menganggap remeh tim asuhannya, mengingat Villarreal sebelumnya sukses menyingkirkan Juventus dan Bayern Munchen. Unai Emery memberikan indikasi bahwa dirinya akan meniru taktik Everton untuk mencoba membuat Liverpool frustasi seperti akhir pekan kemarin. Everton menerapkan taktik bertahan dan mencoba mengulur-ngulur waktu. Hasilnya Liverpool sempat dibuat frustasi meski pada akhirnya Everton kalah 0-2. Tangani Manchester United, Erik ten Hag bakal coba ajak Sebastian Haller ikut serta. Menurut rumor yang beredar, Ten Hag kabarnya berencana untuk memboyong sejumlah anak asuhnya di Ajax ke Manchester United, mulai dari Anthony hingga Jurrien Timber. Kini seperti dilansir The Sun, Ten Hag pun diklaim ingin ikut mengajak Haller ke Manchester United mengingat Setan Merah memang butuh seorang ujung tombak baru. Haller sendiri sudah berpengalaman bermain di Premier League. Striker internasional Pantai Gading itu sempat memperkuat West Ham pada musim 2019-2020 lalu. Pilih kapten baru, Ten Hag video meeting dengan semua pemain United.
Meski belum secara resmi memulai tugas di Old Trafford, namun Ten Hag ingin sesegera mungkin mengenal lebih dalam skuad yang akan diwarisinya nanti. Ia mengagendakan video meeting dengan setiap pemain Manchester United selama 3 pekan ke depan, termasuk para pemain yang kontraknya akan berakhir. Wawancara yang dibuat Ten Hag ini agar memberi sang juru taktik gambaran beberapa gagasan tak terkecuali perihal sosok yang cocok untuk ditunjuk menjadi kapten baru tim. Kapten Manchester United saat ini, Harry Maguire, diyakini bakal dicopot dari jabatannya. Roy Keane comeback jadi pelatih. Keane melanjutkan karir sebagai pelatih usai gantung sepatu pada 2006. Sunderland menjadi klub pertama yang dilatihnya pada musim 2006 hingga 2008. Dia berhasil membawa The Black Cats menjadi jawara Championship 2006-2007, sekaligus mengantarkan timnya promosi ke Premier League. Ipswich Town menjadi klub kedua yang dilatih Keane sebelum akhirnya dipecat 2 tahun kemudian. Menukil laporan Daily Mail, Keane kabarnya siap comeback dalam dunia kepelatihan. Keane dikaitkan dengan posisi manajer klub Skotlandia Hibernian. Perwakilan Roy Keane diklaim sudah melakukan kontak dengan Hibernian untuk menjadi manajer baru musim depan. Everton OTW degradasi, Lampard akan dihukum FA. Frank Lampard bakal menghadapi dakwaan dari FA gara-gara komentarnya soal penalti di laga derby Merseyside. Selepas laga, Lampard mengklaim bahwa penalti tidak akan pernah bisa didapat jika bermain di Anfield. Di pertandingan itu, The Toffees sangat membutuhkan kemenangan demi menjauh dari zona degradasi. Namun hasil yang didapat sebaliknya. Menurut Daily Mail, Lampard terancam bakal menghadapi dakwaan dari FA karena mempertanyakan integritas ofisial pertandingan. Pernyataan sang juru taktik dianggap tak mendasar. Totti bantah cari jabatan di Roma. Totti diketahui mundur dari jabatannya sebagai Direktur AS Roma pada pertengahan 2019. Totti merasa dirinya tak bisa menjalani tugasnya dengan optimal karena kewenangannya dibatasi. Dia juga tak pernah dilibatkan dalam keputusan-keputusan penting. Akibat keputusan melepaskan jabatannya di Roma, Totti sempat jarang terlihat di tribun dalam laga Giallorossi. Nah, belakangan ini Totti mulai memperlihatkan batang hidungnya di laga Roma, namun Totti menyangkal kalau keberadaannya di tribun setiap laga Roma karena peluang mendapatkan lagi jabatan di klub. Saya pergi ke stadion sebagai penggemar dan tidak lebih. Mungkin saya bahkan tidak bisa pergi ke Leicester, ujar Totti. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!